Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PPKN tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. KD-nya 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air. Tujuan pembelajaran: siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitar dengan benar. Siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan dengan benar. Siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan dengan benar. Dayu dan si mungil. Ini adalah gambar anak yang bernama Dayu dengan hewan peliharaannya, yaitu si mungil, sebagai nama pemberian Dayu dari hewan kucing. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Senang hatinya ketika ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Dayu memberi nama si mungil. Ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Setiap hari Dayu bertanggung jawab memberi makan, membersihkan kotoran, membersihkan keranjang tidurnya hewan peliharaannya. Dayu mengerjakan dengan senang hati. Dayu memberikan hak pada hewan peliharaannya untuk hidup terus nyaman dan senang tinggal bersamanya. Ibu memberi hak memelihara hewan, namun Dayu menjalankan kewajiban mengurus hewan peliharaannya. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Membiarkan hewan peliharaan tersiksa bahkan sampai mati ada perilaku tidak terpuji. Jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Kewajiban merawat hewan: yang pertama, memberikan makan dan minum, memberikan tempat tinggal kandang yang layak, mengobati jika sakit, tidak menyakiti hewan, menjaga kebersihan hewan, memelihara kebersihan kandang hewan. Hak merawat hewan. Hak kita merawat hewan yaitu kita mendapatkan tenaganya, mendapatkan sumber pangan, dapat bermain bersama, mendapatkan bahan untuk kerajinan, mendapatkan telurnya, mendapatkan tenaga, misalnya hewan dipelihara untuk mengangkut delman kuda, mendapatkan sumber pangan, misalnya dagingnya, yaitu sapi, dapat bermain bersama, misalnya kucing, mendapatkan bahan untuk kerajinan, misalnya bulu-bulu ya, bulu burung atau bulu ayam bisa dibuat untuk kerajinan. Mendapatkan telurnya jika kita pelihara ayam atau bebek. Nah, di samping hewan peliharaan ada hewan liar. Hewan peliharaannya berbeda dengan hewan liar. Perburuan hewan liar membawa dampak yang tidak baik, ya, mengakibatkan hewan liar seperti harimau akan punah dan kerusakan lingkungan akan terjadi. Harimau diburu karena kulitnya yang bisa dijadikan bahan pakaian, ya.
pakai bulunya ya bisa dijadikan untuk jaket wool ya, diolah di pabrik. Kemudian gajah juga merupakan hewan liar. Apa yang diburu? Gajah liar ini banyak diburu untuk diambil gadingnya. Ada juga binatang liar yaitu badak. Badak ini diburu untuk diambil culanya ya. Burung merak dan burung cendrawasih. Burung ini juga banyak diburu untuk diambil bulunya karena bagus sekali bulunya, seperti burung merak ya, warnanya yang berwarna-warni. Juga untuk burung cendrawasih. Nah, di hutan tempat tinggal mereka sekarang banyak yang rusak dan sempit. Jika sampai masuk pemukiman hewan liar ini, maka warga membahayakan warga ya, termasuk ternaknya. Nah, manusia seharusnya memahami kewajiban untuk menjaga hidup makhluk lain, termasuk harimau, gajah, dan burung. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang harus kita rawat dan pelihara dengan baik. Melestarikan hutan, maksudnya melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban kita bersama, karena jumlah hewan ini sangat sedikit jika setiap hari harus kita buru, kita bunuh, kita ambil, manfaatkan untuk kepentingan sendiri ya, itu tidak diperbolehkan. Karena hewan yang dilindungi seperti hewan-hewan liar itu ya memiliki undang-undang yang untuk mengatur dalam perburuan. Nanti siapa yang akan mengambil tanpa mengindahkan undang-undang, melanggar undang-undang akan dikenai sanksi. Yang bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Jika punah akan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lainnya. Menjaga hewan langka ya dapat dilakukan dengan melakukan penangkaran hewan langka, mendirikan tempat perlindungan hewan langka yaitu seperti Suaka Marga Satwa Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Melindungi hewan langka. Dengan melindungi hewan langka kita dapat menjaga ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Melestarikan keragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Nah, itulah pelajaran kita PPKN tema 3 subtema 2. Semoga kalian memahami dengan baik dan benar. Kita mencintai hewan peliharaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.